وشق البحار. Selanjutnya adalah masalah jamak takdim. Jamak takdim, jamak takdim itu jamak menggabungkan antara dua sholat. Itu namanya jamak. Sholat yang bisa dijamak adalah 4 sholat. Sholat duhur dengan asar, itu boleh dijamak. Sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau sholat asar dengan maghrib boleh nggak? Nggak boleh. Atau sholat subuh dengan sholat duhur, nggak boleh dijamak. Nah, yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sudah, nggak ada yang lain. Kalau saya jamak 3, duhur, asar, maghrib, atau jamak 4 sekalian, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi sholatnya dua waktu. Nah, tidak boleh. Ya, yang dibolehkan adalah sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian jamak itu ada 2. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Takdim berarti apa? Mendahulukan. Sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, jadi sholat isyanya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti sholatnya dikerjakan di waktu yang terakhir. Sholat duhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar, ini namanya jamak takhir. Atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu isya. Nah, ini baru jamak. Kemudian jamak ini ada syaratnya. Nah, kita mulai dari jamak takdim. Faslun syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat-syaratnya jamak takdim, menjamak takdim, baik itu duhur dan asar waktu asar atau maghrib dan isya di waktu maghrib. Arba'atun adalah ada 4. Jadi syaratnya ada 4. Jadi kalau kita mau jamak, ini syaratnya jamak takdim syaratnya 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Berarti harus apa? Harus tartib ini. Kalau mau menjamak sholat duhur dan sholat asar, yang dikerjakan mana sholat apa dulu? Sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Al-bada'atu bil ula, memulai dari sholat yang pertama. Nah, duhur sama asar duluan mana? Duluan duhur, maka kerjakan waktu sholat yang pertama, sholat duhur dulu. Syarat yang pertama ini. Kalau jamak takdim maka harus memulai dari sholat yang pertama. Sholat duhur dulu, baru asar. Atau maghrib dulu, baru isya. Kemudian waniyatul jam'i fiha, dan berniat menggabungkan sholat, niat menjamak sholat fiha, di dalam, domirnya kembali ke mana? Al-ula tadi. Nah, di sholat yang pertama. Jadi kapan niat jamaknya ini? Niat jamaknya di sholat yang pertama. Yang afdol ketika takbiratul ihram. Jadi sholat duhur kan? Nah, ketika sholat duhur, sekali lagi niat itu dalam hati. Adapun talafut itu khilaf para ulama. Bagian mengatakan mustahab, bagian mengatakan makruh. Nah. Jadi niat yang afdol ketika takbiratul ihram. Tapi bersama dengan salam pun boleh. Atau di sholat misalnya, ketika sholat duhur, di dalam tadi belum niat. Jadi yang afdal tadi kan apa? Bersama dengan takbiratul ihram. Ketika Allah takbiratul ihram untuk sholat duhur, disitulah dia niat menjamak sholat antara sholat duhur dan sholat asar. Itu yang paling afdal. Ketika enggak aja, Allahu Akbar. Safar dia. Safar kan boleh menjamak. Safar yang panjang boleh jamak. Tadinya enggak ada niat dia. Ketika dia takbir sholat duhur, Allahu Akbar, sholat duhur. Dapat 2 rakaat. Nah, dia niat jamak menggabungkan sholat asar ke sholat duhur. Boleh nggak? Boleh. Niat di situ ketika dia ini. Boleh.
Saya niat menjamak sholat asar dengan sholat zuhur. Ya niatkan di dalam hati, bukan dilafat. Kalau dia melafatkan, batal sholatnya. Kalau dia lafatkan ketika dia sholat, batal sholatnya. Nah, jadi niat di dalam hati ketika dia dapat 2 rakaat atau menjelang salam, atau bersama dengan salam, asal jangan ketika assalamualaikum kemudian saya gabungkan aja. Nggak bisa seperti ini. Karena Pak sudah keluar dari sholat. Syaratnya tadi apa? Waniyatul jam'i fiha, dan meniatkan menggabungkan sholat, berniat menggabungkan sholat fiha, di dalam sholat yang pertama. Nah, sholat duhur atau sholat maghrib. Sholat duhur atau sholat maghrib. Ini niat yang afdal ketika takbiratul ihram, dan boleh sampai dengan bersamaan dengan salam pun boleh. Syarat yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Bainahuma Pak, baina sholataini. Dan mualah. Mualah ini berlangsung. Habis sholat duhur langsung sholat asar. Habis sholat maghrib langsung sholat isya. Di kapan orang dikatakan mualah? Kan nggak mungkin. Ketika boleh jadi kan harus dia keluar dari, karena banyak orang kan yang mau menjamak ini rombongan. Ketika dia sholat bareng-bareng kan dia mau keluar dulu kan dari tempat yang lain, di belakang kan harus jalan kan. Nah, kapan orang dikatakan mualah? Kalau jarak antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak lebih dari raka'ataini khafifataini. 2 rakaat khafifah. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan itu hanya rukunnya saja. Kira-kira kalau kita sholat hanya menjalankan rukun sholat saja, 1 rakaat berapa? Mungkin kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit mungkin. Iya kan? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Masuk Allahu Akbar. Kok gak baca surat setelah Al-Fatihah? Kan sunnah. Jadi raka'ataini khafifataini menghitungnya kapan? Dari mana? 2 rakaat yang paling ringan. Paling ringan apa? Kalau sholatnya hanya apa? Rukun-rukunnya saja. Itu antum coba. Berapa menit itu? Ketika orang sholat hanya menjalankan rukun-rukunnya saja. Allahu Akbar. Kan nggak usah baca ta'awud kan? Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladhdallin. Allahu Akbar kok. Nggak usah baca doa, nggak apa-apa. Sunnah. Kemudian sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak sampai setengah menit. Kira-kira apa? 1 menit. Lebih dari 1 menit berarti tidak mualah. Kalau tidak mualah berarti gak sah. Nah, jadi mualah itu apa? Melangsungkan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Harus tidak ada jeda. Boleh ada jeda. Raka'ataini khafifataini. Lebih dari itu berarti tidak dikatakan muwalah. Nah, karena syarat ini, ketika syarat ini tidak terpenuhi maka terus gimana? Ya sholat di waktunya. Nah, sholat di waktunya. Maka kalau memang niat mau menjamak, ya segera setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian keluar kalau memang harus membuat jamaah sendiri di ini, baru kemudian langsung takbiratul ihram sholat. Nah, kalau batal gimana? Kalau batal ya wudu, nggak masalah. Kalau batal wudu, atau kalau dia tidak bisa wudu tayamum.
Maka sekitar fala yadurrul faslu biwudhu'in wa tayammumin wa talab bin khafifin. Nah, membutuhkan meminta sesuatu yang ringan. Minum misalnya. Atau iqomat, kan biasanya ada iqomah. Boleh antara dua sholat yang satu dengan iqomah saja. La yadur. Tapi kalau jaraknya 1 jam misalnya, baru ayo kita sholat jamaah. Ya nggak bisa seperti ini. Karena apa? Hilang syarat mualah ini. Syarat mualah telah hilang. Ya terus gimana? Ya sholat di waktunya sendiri-sendiri. Nanti datang sholat asar, baru sholat asar. Kemudian wadawamul udhri. Nah, masih ada uzur yang membolehkan jamak itu apa? Safar dia nanya. Ketika orang masih safar, maka boleh dia jamak. Tapi kalau sudah nggak safar, ya nggak boleh. Misalnya apa? Orang safar naik kapal, ya kan? Kapan dia dikatakan mukim kembali ke tempatnya? Kalau sampai di pelabuhan. Pelabuhan kan di kotanya dia. Kecuali kalau orang Pekalongan sini. Pelabuhan sini ada nggak pelabuhan? Nggak ada kapal kan situ? Nggak ada. Dari Pekalongan sampai Surabaya bisa naik kapal dari sini? Nggak ada kan? Nah, kalau Semarang kan ada. Nah, misalnya antum dari Semarang, orang Semarang misalnya. Kotanya Semarang. Dia safar ke Kalimantan naik kapal. Ketika dia kembali, ya kan? Sebelum dia masuk ke pelabuhan berarti masih apa? Masih safar dia dikatakan. Dia selesai safar ketika apa? Ketika kapalnya merapat di pelabuhan. Nah, ketika belum, maka dia katakan masih safar, masih boleh menjamak. Misalnya apa? Dia sholat. Datang waktu zuhur kan? Sholat dia. Selesai sholat zuhur, ya. Selesai, dia niat sholat, niat menjamak tadi, niat menjamak dengan sholat asar. Ketika sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata apa? Dibel bahwa kapalnya sudah sampai di pelabuhan. Meskipun dia sudah niat, nggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Dia uzurnya sudah tidak ada. Dia bukan safar lagi, sekarang sudah mukim dia. Karena sudah apa? Sudah sampai di negerinya, sudah sampai di kotanya. Kecuali kalau orang Pekalongan, naiknya dari Semarang. Semarang kan bukan negerinya, kotanya. Batasnya itu kotanya dia. Yang paling mudah sekarang ini. Jadi kalau antum mau safar ke Jakarta, keluar dari Pekalongan ini, batasnya mana? Situ kan? Dekat kan? Jembatan sungai pertama itu kan? Keluar dari Pekalongan tulisannya itu kan? Nah, itu sudah dikatakan safar. Boleh mulai mengqashar, menjamak sholat boleh. Nah, asal tujuannya jauh. Tujuannya lebih dari 80 kilo. Jadi harus apa? Dawamul udhur. Kalau orang menjamak karena hujan, nah, kalau orang menjamak karena hujan, maka hujannya harus masih ada. Maghrib misalnya, hujan terus kan? Nah, terpenuhi syarat-syarat untuk jamak karena hujan. Imamnya mengumumkan, nanti kita mau sholat jamak karena ada hujan, karena hujan. Boleh nggak? Boleh. Jamak takdim kan? Nah, kemudian ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, salat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berhenti hujannya. Hujannya berhenti. Maka tidak boleh menjamak. Kenapa? Sudah enggak hujan. Sudah tidak ada uzur untuk melakukan jamak. Sampai kapan? Sampai melakukan takbiratul ihram di salat yang kedua. Kalau itu masih hujan, kemudian iqamat kan, salat jamak. Ketika Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, ya kan? Baca Al-Fatihah. Imamnya selesai Al-Fatihah, rukuk. Ketika rukuk, hujannya berhenti. Sah nggak? Sah. Lanjutkan. Kenapa? Jadi sampai kapan batasnya uzur ini? Sampai melakukan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua.
salat yang kedua. Maka dikatakan di sini kan di kitab Nailur Raja ini al-makna anna ar-rabi'a min syuruti jawazi jam'il taqdimi dawamul udhri al-murakhisi ila tamamil ihrami bithaniyati. Sampai sempurnanya ihram, maksudnya takbiratul ihram bithaniyati, dengan salat yang kedua. Sampai takbiratul ihram, ketika sudah Allahu Akbar, hujan berhenti, ya lanjutkan salat, sah salatnya, sah jamaknya. Tapi kalau baru Allah berhenti hujannya, apa bisa hujan langsung berhenti? Ya mungkin aja. Jangan Allah sekarang mungkin kan. Nah, atau orang safar tadi, begitu baru Allah dus nabrak dinding pelabuhan, selesai dia. Oh ya. Kenapa ini? Oh selesai, sudah sampai. Maka nggak sah. Tapi kalau Allahu Akbar baru dibel, turun, sudah sampai. Nah, selanjutkan sholat, sah jamaknya. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram baru sampai. Nah, jadi batasannya sampai kapan? Udhurnya ini sampai melakukan takbir untuk sholat yang kedua, bukan sholat yang pertama ya. Sholat yang kedua. Nah, kalau sholat zuhur selesai misalnya, baru berdiri, kemudian iqamat salah satu, kemudian takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, namanya Allahu Akbar, sampai di tujuan, tidak mukim, tidak safar sudah mukim, tidak safar lagi, atau hujan sudah berhenti, maka sholatnya tetap sah. Karena apa? Ketika takbiratul ihram, udhurnya masih ada. Nah, jadi patokannya di takbiratul ihram. Ini syarat untuk jamak takdim. Ada 4 kan tadi. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Kemudian wan niyatul jam'i fiha bil ula maksudnya. Kemudian al-muwalatu bainahuma. Kemudian yang terakhir tadi adalah dawamul udhri. Ada? Belum kan? Kemudian sekarang jamak takhir. Nah, ini jamak takhir berarti apa? Berarti sholat dikerjakan di sholat waktu yang kedua. Duhur dengan asar dikerjakan di waktu sholat asar. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu sholat isya. Boleh. Kalau ada udhur. Kalau nggak ada udhur ya nggak. Udhurnya itu apa? Safar. Kalau sakit gimana? Pendapat yang muktabar dalam mazhab Syafi'i, sakit bukan uzur untuk jamak. Tapi di mazhab lain ada, termasuk pendapatnya Imam Nawawi, ikhtiarnya Imam Nawawi. Tapi kalau yang muktabar di mazhab Syafi'i nggak ada uzur untuk sholat jamak, itu hanya ada 2, safar dan hujan. Safar dan hujan. Hujan hanya untuk khusus jamak takdim. Jamak takhir ya nggak boleh, kan nggak tahu masih hujan apa enggak nanti. Datang waktu zuhur, hujan terus. Kalau gitu kita jamak takhir aja. Salatnya tidur dulu aja. Nanti kita salat asar, jamak zuhur dengan asar karena hujan, nggak boleh. Jamak karena hujan harus dilaksanakan jamak takdim. Sekarang jamak takhir syaratnya faslun syurutu jam'i takhiri itsnan. Syarat-syarat menjamak takhir adalah ada 2. Jadi syaratnya jamak takhir ini ada 2. 2 aja. Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Syarat yang pertama apa? Berniat untuk mengakhirkan sholat. Berniat untuk mengakhirkan sholat dan sungguh telah tersisa dari waktu yang pertama
telah tersisa dari waktu yang pertama, waktu sholat yang pertama, ma yasa'uha, waktu yang mencukupkan untuk mengerjakannya, mengerjakan sholat yang pertama. Contoh misalnya, orang mau mengakhirkan sholat duhur, safar dia, perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta. Kan boleh safar nggak? Boleh, karena Pekalongan Jakarta itu lebih dari 80 kilo. Nah, ketika di perjalanan datang waktu sholat duhur, sopirnya bilang, Pak, kita mau berhenti nggak? Nggak, nanti kita berhentinya di waktu sholat asar. Yaudah, nggak apa-apa, nanti saya mau jamak takhir. Kapan dia berniat ini? Dia harus berniat di waktu sholat duhur. Jadi sholat duhur masuk jam 12 misalnya. Terakhir jam berapa? Jam 3. Nah, maka niatnya harus di antara waktu jam ini, jam 12 sampai jam 3. Nah, sampai kapan dia boleh untuk berniat itu? Sampai waktu yang mencukupkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Contoh misalnya sholat zuhur ini butuh berapa rakaat? 4 kan? Kira-kira untuk melaksanakan 4 rakaat ini butuh berapa menit? Kalau dengan bi'akhafi mungkin, arkannya saja, katakanlah 3 menit misalnya. Nah, misalnya butuh waktu 3 menit, maka ketika masih tersisa 3 menit, ya, boleh niat di situ. Boleh untuk berniat, saya mau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Nah, jadi ini waktu duhur, masih tersisa 3 menit. 3 menit kan cukup untuk melaksanakan sholat duhur semuanya, dari awal sampai akhir, sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam. Cukup nggak 3 menit? Cukup. Hanya jalankan rukun-rukunnya aja kok. Nah, maka boleh dia berniat di situ. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau seandainya nggak berniat, gimana dia? Kalau dia tidak berniat, maka yang pertama dia dosa. Kenapa? Karena dia mengeluarkan sholat dari waktunya. Datang waktu sholat sampai selesai dan tidak mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat dan tidak berniat untuk mengakhirkan sholat, menjamak takhir. Dosa dia. Nah, terus gimana sholatnya? Sholatnya menjadi bukan jamak lagi. Namanya qadha dia. Qadha sholat zuhur. Nah, bukan jamak. Nah, bukan jamak. Meskipun sholatnya beriringan kan, habis zuhur kemudian asar. Nah, tapi tidak dikatakan jamak. Yang zuhur dinamakan apa? Qadha. Sholat mengganti sholat zuhur yang tadi ditinggalkan dia. Kemudian asar ya sholat asar biasa di waktunya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi jamak takhir, syarat yang pertama apa? Dia berniat ketika di waktu sholat duhur. Sampai kapan? Sampai tersisa waktu yang mencukupi untuk melaksanakan sholat duhur semuanya, 4 rakaat. Ya kan? Kalau kita contohkan misalnya jam 12 ini waktu awal sholat duhur. Akhirnya kapan? Akhirnya jam 3. Nah, waktu yang cukup untuk melakukan sholat duhur berapa? 3 menit gitu kan. 3 menit cukup. Kalau dikerjakan rukun-rukunnya kan 3 menit cukup. Nah, maka kurang dari 3 menit dia boleh berniat. Masih sah niatnya. Kalau dia tidak berniat, maka dia dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak melaksanakan sholat di waktunya. Dan dia tidak berniat untuk mengakhirkan waktu sholat duhur. Yang kedua, sholat duhurnya berarti bukan jamak lagi nanti. Meskipun duhurnya bersamaan dilakukan di waktu asar, tapi bukan jamak. Jadi sholat duhurnya namanya qadha. Karena dia meninggalkan sholat, dihitung dia meninggalkan sholat. Kemudian
niat itu, nah, sekali lagi niat itu di dalam hati. Nggak perlu kita, saya niat jamak takhir, kan nggak harus seperti itu. Jadi ketika hatinya mengatakan, nanti saya mau jamak takhir salat duhur dengan salat asar, sudah sah itu. Hatinya mengatakan saya mau jamak takhir, sudah sah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dawamul udhri ila tamami tsaniyati. Nah, ya. Syarat yang kedua adalah dawamul udhri ila tamami tsaniyati. Adanya uzur, uzurnya masih ada sampai selesainya, sempurnanya sholat yang kedua. Sampai sholat yang kedua. Sholat yang kedua berarti apa? Ya sholat duhurnya ini. Kalau dia duhur dengan asar, maka sholat yang kedua sholat apa? Sholat asar atau sholat isya, ya kan? Kalau dengan maghrib maka sholat asar. Karena tidak ada kewajiban, bukan sesuatu syarat apa? Bukan syarat harus urut ya. Kalau jamak takhir boleh sholat asar dulu baru sholat duhur. Boleh. Tapi yang afdal apa? Yang afdal tetap urut. Nah, yang afdal tetap urut. Duhur dulu baru kemudian asar. Ini yang afdal. Tapi seandainya enggak apa. Jangan kebalik-balik ya. Kalau jamak takdim wajib urut. Duhur baru asar, maghrib baru isya. Tapi kalau jamak takhir tidak harus urut. Boleh asar dulu baru duhur. Boleh isya dulu baru maghrib. Jadi syarat yang kedua tadi apa? Dawamul udhri ila tamami tsaniyati. Masih berlangsungnya udzur ini masih ada. Udzur masih tetap ada, berlanjut sampai selesainya sholat yang kedua. Jadi kalau dia sholat misalnya duhur, Allahu Akbar sholat duhur. Selesai sholat duhur, iqamat, kemudian sholat asar. Selesai sholat asar, berarti namanya jamak. Kalau seandainya di tengah sholat asar baru dapat 2 rakaat, hilang uzurnya. Misalnya apa? Dia perjalanan dari Pekalongan ke Jakarta, musafar ke Jakarta, ya kan? Sampai di Cirebon, kan lewat Cirebon kalau sini. Sampai di Cirebon, dia mau sholat jamak takhir. Di waktu asar dia sholat. Nah, ketika ada sholat, baru sholat asar, baru dapat separuh. Nah, dia niat mukim. Nah, saya mau tinggal beberapa hari di Cirebon. Nah, niat mukim kan berarti hilang uzurnya. Maka apa? Maka sholat zuhurnya tidak dikatakan jamak. Sholat zuhurnya dikatakan qadha dia. Tapi tidak berdosa dia. Tidak berdosa. Berbeda dengan tadi. Berbeda dengan orang yang dia tidak berniat. Dari awal gak ada niat dia. Nah, seperti ghaflah, datang waktu asar. Loh, kalian mau kemana? Loh, kita mau sholat asar, mau jamak. Ya udah ikut aja lah. Gak ada niat apa-apa dia. Nah, itulah perbedaan antara apa? Orang yang berilmu dan enggak berilmu. Nah, oleh karena itu apa? Masalah sholat, ilmu-ilmu yang dia fardu ain. Fardu ain itu fardu untuk setiap orang. Siapapun dia. Saya kan enggak pengen jadi enggak pengen jadi ustadz, enggak peduli. Apapun profesinya, apapun dia, ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang wajib untuk semua.
apapun profesinya dia. Karena ini boleh jadi apa? Salah nanti. Di masyarakat banyak sekali terjadi kesalahan di dalam sholat, dalam wudhu. Nah, ilmu-ilmu yang tiap hari orang lakukan, wudhu tiap hari, sholat tiap hari, harus belajar ini. Semua orang harus belajar. Nah, jadi ini dua syarat jamak takdim, takhir ya, jamak takhir. Kalau jamak takdim dari syaratnya 4 tadi. Udah sampai sini. Nah, ini ada nukilan di sini jadi khatimatun. Ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu jawazal jam'i bil maradi taqdiman bi syuruti jam'i taqdimi wa ta'khiran bi syuruti jam'i ta'khiri wa huwa madhhabu Imam Ahmad. Ya. Penutup, Imam Nawawi dan selainnya, selain beliau, telah memilih bolehnya menjamak dengan sebab sakit. Nah, boleh menjamak dengan sebab sakit. Takdiman, baik secara takdim, jamak takdim, dengan syarat-syaratnya jamak takdim. Jadi syaratnya apa? Ya tadi itu, harus urut. Duhur, asar. Kemudian niat menjamak di sholat yang pertama. Kemudian mualah. Kemudian dawam. Kalau dia baru sholat duhur selesai, sembuh dia. Dia kan sembuh. Maka boleh nggak dia menjamak? Nggak boleh, karena apa? Sudah nggak ada uzurnya. Nah, demikian juga boleh juga jamak takhir dengan syaratnya yang 2 tadi. Ini adalah kalau di mazhab Syafi'i nggak ada. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i jamak karena sebab marad nggak ada. Tapi ikhtiarnya Imam Nawawi dan selainnya. Wa huwa madhhabu Imam Ahmad, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Nah, pendapat di mazhab Imam Ahmad boleh menjamak dengan sebab sakit. Tapi nggak boleh difatwakan. Diajarkan boleh, tapi nggak boleh difatwakan. Jadi untuk amal pribadi boleh, antum sakit, asal mau jamak boleh. Karena apa? Saya mengikuti pendapatnya di mazhab yang lain. Tapi untuk difatwakan nggak boleh. Ada orang yang nanya misalnya, boleh nggak saya sholat jamak ini? Ya kan mazhabnya Syafi'i ya, fatwa dengan mazhab muktamad di mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau dia belajar seperti ini, boleh sampaikan. Untuk amal pribadi boleh. Nah, dilaksanakan. Misalnya antum sakit, jamak sholatnya boleh. Loh, kalau kamu jamak berarti kamu keluar dari Syafi'i ya, nggak apa-apa. Ini kan bermadzhab itu kan tidak harus dari A sampai Z ini nggak boleh keluar sampai sedikit pun dari ini, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bab muamalah nanti antum mau jual beli gimana? Harus dengan lafadz, talafut. Kalau enggak sah. Nah, beli kacang, ishtara itu, kacangnya Rp1.000, ya kan? Bapak bilang qabil atau apa bi itu? Ya, enggak jadi jual beli nanti. Jadi untuk mengamalkan 100% ini sulit. Boleh jadi kita mengambil pendapat-pendapat di mazhab yang lain, dan tidak dikatakan talfik, bukan dikatakan talfik, enggak. Talfik itu kalau dia mencampur aduk dalam satu ibadah sholat misalnya. Nanti ketika bacaan Al-Fatihah ikuti mazhab Hanafi, enggak wajib. Nah, nanti ketika wudunya nanti ngikuti mazhab ini. Di dalam masalah nanti takbiratul ihramnya ngikuti mazhab ini. Ya nanti kacau kan. Menurut mazhab ini enggak sah, menurut mazhab yang ini enggak sah, menurut mazhab ini enggak sah. Madhabnya madhab gaduh-gaduh, campur aduk. Nah, yang seperti ini talfik yang dilarang. Bukan berarti ada talfik yang dibolehkan. Isinya kalau dibolehkan bukan talfik namanya gitu loh. Seperti tadi misalnya orang keluar dari beberapa masalah. Nah, boleh jadi seperti itu. Nah, boleh jadi seperti itu. Sudah, kira cukup. Ada yang tanyakan?
Gak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.